Teman-teman, pada video kali ini saya akan membuat SPT tahunan PPh orang pribadi dengan menggunakan formulir 1770S untuk pegawai tetap atau pegawai negeri sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Polisi Republik Indonesia atau pejabat negara. Seperti apa cara pembuatannya? Teman-teman bisa bantu untuk like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi perpajakan dari channel ini secara gratis tanpa bayar selamanya. Yang harus dipersiapkan adalah bukti pemotongan PPh pasal 21, yaitu formulir 1721A1 dan juga formulir 1721A2. Nah, seperti ini teman-teman, 1721A2. Sedangkan formulir 1721A1 bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala. Ini adalah formulir 1721A1 bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap teman-teman. Sedangkan formulir 1721A2 yaitu bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai negeri sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Polisi Republik Indonesia atau pejabat negara atau pensiunannya. Nah, dua formulir ini adalah merupakan bukti pemotongan PPh pasal 21 yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk 1721A1 dan bendaharawan untuk 1721A2. Yang harus dilihat adalah untuk 1721A1 itu adalah angka 8 teman-teman, jumlah penghasilan bruto. Jumlah penghasilan bruto Nah, untuk penghasilan bruto ini teman-teman lihat nilainya berapa. Jika melebihi 60 juta itu teman-teman yang memiliki formulir 1721 dengan kolom nomor 8 sama dengan 60 juta atau melebihi 60 juta, itu berarti harus memakai formulir 1770S untuk pembuatan SPT tahunan orang pribadinya. Nah, untuk 1721A2 teman-teman lihat pada angka nomor 11 jumlah penghasilan bruto. Itu di kolom nomor 11 teman-teman lihat nilainya berapa. Jika sama dengan 60 juta atau melebihi 60 juta berarti juga harus memakai formulir 1770S untuk membuat SPT tahunan orang pribadi untuk tahun 2020. Teman-teman siapkan langkah selanjutnya. Teman-teman juga bisa lihat di beranda DJP ada 3 formulir teman-teman. Formulir 1770SS, kedua formulir 1770S, dan yang ketiga formulir 1770. Nah, teman-teman tadi kan sudah saya informasikan untuk memakai formulir 1770S. Keterangannya sebagai berikut teman-teman. Formulir ini memiliki struktur lebih kompleks dibandingkan formulir 1770SS karena memiliki lampiran yang harus diisi. Formulir ini diperuntukkan bagi 1. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan lebih dari 1 pemberi kerja atau yang penghasilan brutonya sama dengan atau lebih besar dari 60 juta per tahun. Yang tadi teman-teman ya. Dimana tadi kita sudah lihat formulir 1721A1 itu dilihat dari kolom nomor 8. Sedangkan formulir 1721A2 itu ada di kolom nomor 11 teman-teman. Inilah yang dimaksud dengan penghasilan bruto sama atau lebih besar dari 60 juta per tahun. Nomor 2, memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya seperti bunga
royalti, sewa, ataupun keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta lainnya. Atau 3. Memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final seperti bunga deposito, SBI, dan lainnya. Keterangan lanjutan formulir 1770S. Formulir ini digunakan untuk karyawan yang penghasilan brutonya sama dan atau lebih besar dari 60 juta per tahun. Karyawan yang mengisi formulir 1770S juga diwajibkan untuk meminta bukti potong 1721A1 maupun 1721A2. Memperoleh penghasilan yang bukan termasuk objek pajak seperti hibah, warisan, bantuan, sumbangan, klaim asuransi kesehatan, beasiswa, dan lain-lain. Bagi wajib pajak yang menggunakan formulir 1770S dalam penyampaian SPT tahunannya, diwajibkan untuk mengisi lampiran-lampirannya seperti data penghasilan, daftar harta dan atau kewajiban, bukti potong, dan daftar anggota keluarga. Nah, itulah teman-teman sekilas info mengenai formulir 1770S. Nah, teman-teman lanjutkan untuk cara pembuatannya, teman-teman. Teman-teman masuk ke Google Chrome, lanjutkan masuk ke akun DJP Pajak Go ID, teman-teman. Memakai akun DJP online, teman-teman. Nah, teman-teman masuk dengan NPWP dan password DJP online. Setelah masuk ke DJP online, teman-teman ke menu lapor, teman-teman. Langsung klik lapor. Nah, teman-teman temui ada cara lapor ada 2, teman-teman. Melalui e-filing dan e-form. Perbedaan antara e-filing dan e-form itu adalah jika kita menggunakan e-filing, maka pengisian SPT dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, baik dengan menggunakan handphone atau smartphone maupun perangkat elektronik lainnya. Sedangkan dokumen formulir pada e-form hanya dapat diakses menggunakan laptop atau komputer. Hal tersebut dikarenakan dokumen formulir pada e-form hanya dapat diakses oleh sistem operasi Windows atau Mac OS. Wajib pajak perlu mengunduh dan menginstal aplikasi Formpiware di perangkat yang akan digunakan untuk pengisian e-form. Nah, itulah perbedaan antara e-filing dan e-form. Dapat saya tambahkan mengenai pemakaian atau penentuan e-filing atau e-form ini, teman-teman, yaitu jika teman-teman memerlukan SPT dan bukti penerimaan elektronik, teman-teman bisa menggunakan jalur e-form, karena nanti jika sewaktu-waktu teman-teman memerlukan SPT untuk dicetak, teman-teman bisa mencetak melalui e-form ini. Sedangkan e-filing itu teman-teman nanti setelah selesai lapor itu hanya mendapatkan bukti penerimaan elektronik atau tanda terima bahwa teman-teman sudah lapor SPT dari tahun yang bersangkutan. Jadi untuk SPT-nya tidak bisa dicetak, teman-teman, hanya bukti penerimaan elektronik. Jadi untuk lampiran SPT seperti daftar harta, daftar hutang, dan penghasilan itu hanya teman-teman yang tahu, dan juga DJP melalui servernya ini, teman-teman. Pada contoh video ini kita akan menggunakan metode e-filing, teman-teman. Nah, teman-teman masuk e-filing, ada menu atau sheet arsip SPT. Teman-teman ke buat SPT, teman-teman. Ke sheet buat SPT. Nah, teman-teman akan dipandu untuk formulir SPT-nya seperti apa. Nah, teman-teman ditanya apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak, teman-teman. Jawab tidak. Klik tidak. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Jawab lagi tidak, teman-teman. Pada contoh ini kebetulan tidak. Tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Nah, tadi tidak ya, teman-teman. Karena melebihi atau sama dengan 60 juta. Seperti tadi ada di angka 8 untuk formulir 1721A1
Kita jawab tidak. Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihlah form yang akan digunakan dengan bentuk formulir atau dengan panduan atau dengan upload SPT. Nah, teman-teman pilih dengan bentuk formulir, teman-teman. Lalu klik SPT 1770S dengan formulir. Nah, masuk lagi ke data formulir, teman-teman. Pada menu ini ditanya tahun pajak yang akan kita buat. Dalam contoh ini kita akan membuat tahun pajak 2020, teman-teman. Kita pilih karena bukti potong yang kita dapatkan saat ini adalah bukti potong tahun 2020. Status SPT normal. Nah, di sini ada penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Kolom ini teman-teman sesuaikan apakah ada penghasilan final atau yang bersifat final. Kalau ada, teman-teman bisa klik tambah atau plus ini, teman-teman. Nah, ini teman-teman, bagian penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Contohnya di sini adalah bunga deposito, bunga tabungan, diskonto SBI, surat berharga negara. Kalau teman-teman ada, bisa dimasukkan, dan ini pajaknya sudah final, teman-teman. Jadi tidak dikenakan pajak lagi, hanya bersifat informasi, teman-teman. Nah, kalau teman-teman nggak ada, bisa lanjut ke daftar harta. Teman-teman klik daftar harta pada SPT tahun lalu. Itu jika teman-teman tahun sebelumnya sudah lapor, akan muncul ya, teman-teman, data yang tahun lalu teman-teman udah laporkan. Di sini tinggal diupdate, terutama untuk uang tunai, teman-teman. Atau misalkan ada tambahan baru, harta baru, teman-teman bisa klik tambah atau plus. Nah, contohnya di sini kita tambah, ada pembelian di tahun 2020, misalkan sepeda motor, teman-teman. Kita cari aset atau harta. Pada kode harta ini, teman-teman, udah formal ya, teman-teman, standar dari DJP, harta bergerak, harga tidak bergerak. Nah, ini teman-teman, alat transportasi masuknya 042 sepeda motor. Nama harta kita ulangin lagi, sepeda motor. Tahun perolehan tahun 2020. Harga perolehannya contoh 10 juta. Keterangannya ini kita isi nomor BPKB, teman-teman. BPKB kita isi. Ini merupakan keterangan yang sudah diberikan contoh juga pada buku petunjuk pembuatan SPT 1770. Nah, teman-teman bisa lihat apa yang kita tadi tambah sudah muncul. Untuk sepeda motor kode harta 042 tahun 2020, harga 10 juta, BPKB nomornya sudah muncul juga. Selanjutnya teman-teman update uang tunai, teman-teman. Uang tunai teman-teman update tahunnya tahun 2020. Nah, nilainya itu teman-teman akhir Desember lihat tabungan teman-teman berapa saldonya. Nah, di sini contohnya diupdate seperti ini, teman-teman. Inilah daftar harta yang diupdate pada SPT 1770S, teman-teman. Ini adalah SPT untuk melaporkan bukti potong 1721A1 dan 1721A2. Selanjutnya utang pada SPT tahun lalu, teman-teman. Ini juga teman-teman bisa hutang baru tambahin, atau teman-teman update hutang di tahun 2020 itu. Contohnya ini ke bank, diupdate akhir Desember itu berapa, teman-teman, sisanya. Inilah yang ditampilkan, teman-teman, saldo akhir Desember tahun 2020. Lanjut ke tanggungan, teman-teman, daftar susunan anggota keluarga. Lanjut, teman-teman. Nah, teman-teman, lanjutnya ke sheet penghasilan neto dalam negeri lainnya atau tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final. Teman-teman sesuaikan dengan aktivitas dari keuangan teman-teman. Penghasilan tidak termasuk objek pajak. Di sini ada nomor 1 bantuan atau sumbangan atau hibah, warisan nomor 2, dan lain-lain yang
tidak termasuk objek pajak teman-teman. Sekedar informasi saja, ini dimasukkan teman-teman. Daftar pemotongan pemungut pihak lain yang ditanggung pemerintah. Nah, ini tambah teman-teman. Ini adalah daftar pemotongan atau pemungutan, yaitu bukti potongan yang tadi teman-teman di depan sudah perlihatkan. Untuk formulir 1721 itu nomornya nomor berapa teman-teman cantumkan pada bukti potong baru teman-teman. Jenis pajaknya pasal 21, NPWP pemotongnya teman-teman isi sesuai dengan bukti pemotongan yang teman-teman dapatkan. Nah, contohnya ini teman-teman. Inilah yang teman-teman masukkan pada nomor bukti pemotongan atau pemungutan. Di sini nomor bukti potongnya 1, 1, 12, 20, 0, 0-nya sebanyak 6 kali, terus angka 8. Nah, teman-teman, tanggal bukti potongnya tanggal 31 Desember 2020 itu bisa dilihat pada bagian bawah bukti pemotongan teman-teman. Terus juga PPA pasal 21 yang terutang atau telah dibayarkan atau dipungut atau dipotong, itu teman-teman bagian bawah bisa lihat pada bukti potongnya 1.397.500. Nah, teman-teman, kalau udah benar, teman-teman tinggal tekan simpan. Nah, teman-teman, muncul teman-teman bukti pemotongan dari yang teman-teman sudah dapatkan, itu sudah tersimpan. Lanjut ke identitas teman-teman. Identitas status perkawinan. Nah, teman-teman lihat pada bukti pemotongan itu ada statusnya K0 teman-teman. Ini juga sama seperti yang formulir 1721A2 teman-teman. Untuk status ini ada bagian atas, lihat juga teman-teman. Jadi teman-teman, untuk formulir 1721A1 dan 1721A2 ini intinya sama ya teman-teman. Cuman nanti untuk kolom penghasilan bruto dan penghasilan neto aja yang agak berbeda teman-teman. Ada di poin nomor berapanya itu berbeda. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk jumlah penghasilan neto pada formulir 1721A1 itu ada di nomor 12 teman-teman. Seperti ini teman-teman. 86 juta. Nah, teman-teman bisa isi jumlah penghasilan netonya di kolom induk A penghasilan neto. Lanjutkan teman-teman ke penghasilan tidak kena pajak. Di sini kawin 0 langsung muncul teman-teman. PPA terutang itu otomatis muncul 1.397.500. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di nomor 19 PPA pasal 21 terutang sama teman-teman dengan nilai yang muncul pada form e-filing teman-teman, 1.397.500. Nah, setelah sama lanjut teman-teman, kredit pajaknya yaitu bukti pemotongan PPA pasal 21 yang tadi teman-teman sudah input di depan teman-teman, yang kredit pajak yang ada nomor bukti potongnya. Ini sama teman-teman. Jadi antara PPA pasal 21 terutang 1.397.000 sekian dengan kredit pajak 1.397.500 itu sama. Jadi tidak ada kurang bayar atau lebih bayar teman-teman. Jadi poin 16E ini nilainya nihil teman-teman. Lanjut ke F, angsuran pasal 25 ini enggak ada teman-teman. Kalau untuk 1721A1 dan 1721A2 itu lanjut ke pernyataan
pernyataan. Dengan ini menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan. Setuju teman-teman? Selanjutnya teman-teman klik selanjutnya. Nah teman-teman, di sini ada menu untuk kirim SPT 1770S. SPT Anda jenis formulir 1770S, tahun pajak 2020, pembetulan 0, status SPT nihil, jumlah 0, catatan lengkap, ambil kode verifikasi teman-teman. Inilah yang ditandai kuning, teman-teman klik, pilih media pengiriman kode verifikasi. Nah teman-teman, di sini ada dua metode, email atau SMS. Teman-teman pilih email untuk lebih hemat teman-teman, jadi tidak ada biaya pengiriman SMS. Sukses teman-teman, token telah dikirim ke email Anda. Ya, teman-teman cek email yang terdaftar pada akun DJP Online. Teman-teman lihat ada kode verifikasi teman-teman yang harus teman-teman masukkan ke e-filing ini teman-teman, ke menu e-filing. Jadi teman-teman akan dikoneksi antara kode verifikasi yang dikirim ke email dengan aplikasi e-filing teman-teman. Nah teman-teman, di sini muncul e-filing kode verifikasi penyampaian SPT online. Kode verifikasi Anda adalah 951182. Teman-teman copy teman-teman, copy atau salin. Nah teman-teman masukkan kode verifikasi, tempel. Nah teman-teman tinggal kirim SPT teman-teman. Kirim SPT Anda berhasil dikirim. Bukti penerimaan elektronik telah dikirim ke email Anda. Apa respon Anda terhadap layanan ini? Puas? Nah teman-teman, muncul teman-teman 1770S, jenis SPT-nya tahun pajak 2020, masa pajak 1-12, status nihil, sumber e-filing web. Teman-teman lihat di email kembali, email yang terdaftar pada akun DJP Online. Nah teman-teman, muncul teman-teman bukti penerimaan elektronik e-filing. Kita klik teman-teman, seperti apa. Nah teman-teman, di sini berikut ini adalah bukti penerimaan elektronik Anda. Nama wajib pajak NPWP, tahun pajak 2020, masa pajak jenis SPT 1770S, pembetulan 0, status SPT nihil, tanggal penyampaian 7 Februari 2021. Inilah teman-teman bukti penerimaan elektronik atas penyampaian SPT 1770S. Dengan adanya bukti penerimaan elektronik ini, berarti selesailah sudah rangkaian pelaporan SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi, pegawai tetap, atau pegawai negeri sipil, atau anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Polisi Republik Indonesia, atau pejabat negara. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk bantu like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi perpajakan dari channel ini secara gratis tanpa bayar selamanya. Terima kasih.